Oke, sekarang kita pertemuan awal. Kita akan membicarakan perkuliahan yaitu berkaitan dengan manajemen eksplorasi. Manajemen eksplorasi itu berasal dari kata manajemen yang artinya kita memanage. Sudah eksplorasi yaitu kita mengeksplor, mencari sesuatu yang baru untuk kita manage. Terutama di sini yang kita lakukan berkaitan dengan mineral dan batu bara. Nah, kita kembali dulu kepada arti manajemen. Apa itu manajemen? Nah, kalau kita lihat gambar di sini, kita akan satu pertanyaan, manajemen itu apa sebenarnya? Nah, kalau kita lihat di sini, banyak kegiatan-kegiatan orang pada gambar ini, banyak orang, melibatkan banyak orang. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan pengertian manajemen itu terhadap orang-orang ini? Nah, jadi secara umum, manajemen itu digambarkan sebagai suatu proses sosial yang di dalamnya mencakup masalah ekonomi, efektif dalam perencanaan dan regulasi, dan juga berkaitan dengan macam-macam lagi yang lain yang berkaitan dengan macam-macam aktivitas. Nah, aktivitas ini bermacam-macam fungsinya, misalnya berkaitan dengan pemasaran, berkaitan dengan finansial, dan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan satu sama lainnya. Nah, ada bermacam-macam orang pengertian yang dibuat oleh para ahli yang mengerti tentang manajemen. Nah, di situ ada orang yang mengatakan, misalnya George and Jerry. Nah, dia mengatakan bahwa manajemen itu membagi atas 4 fundamental, dasar-dasar yang jelas, yaitu berkaitan dengan planning, organisasi, pelaksanaan, dan kontrol. Nah, ada lagi yang orang lain yang mengatakan seperti Henry Fayol. Nah, dia mencoba menjelaskan tentang bagaimana menata ke depan dari suatu perencanaan, mengorganisasi, memerintahkan, dan mengontrolnya. Nah, ada juga yang membuat rumusan, misalnya seperti Luther Gallic. Nah, dia memberi dasar-dasar kalimat-kalimat yang pendek. Misalnya di sini ada dia menyebut itu post-cord. Nah, di mana artinya post itu untuk planning, O itu organizing, S itu staffing, D directing, co-coordination, R untuk report, melaporkan, B dan budgeting. Nah, ada lagi yang seperti dibuat Cons dan Donald, itu hampir sama dengan yang George dan Jerry. Dia mengatakan juga ada planning, organizing, staffing, directing, dan control. Nah, ada lagi yang banyak lagi ahli yang berbicara tentang manajemen ini. Kita bisa melihat tujuannya manajemen itu ada misalnya menurut Mary Parker Follett, itu sebuah seni yang menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan George Terry, dia mengatakan suatu proses yang khas tetap sama mencapai target atau sasaran yang dicapai dengan memanfaatkan sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sedangkan Fayol juga, jadi tujuannya manajemen itu ialah mencapai tujuan dengan secara efektif dan efisien. Sama dengan Ricky Griffin, efektif dan efisien. Kalau Lorraine, dia mengatakan ini suatu keahlian yang dimiliki seseorang atau organisasi untuk menggerakkan orang lain agar mau melakukan. Nah, dan sedangkan Marie Oil Yang Lee, dia mengatakan bahwa mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kalau Hillman, itu melalui perantara orang lain mencapai tujuan yang sama. Nah, Renfrew Gihan itu dikelola oleh tenaga ahli yang terlatih. Manajemen itu. Kemudian Bennett Silalahi, itulah ilmu perilaku yang terdiri dari aspek sosial dan eksak. Nah, sedangkan ada lagi yang James Tanner, itu satu proses perencanaan, pengorganisasian, leadership, pengendalian upaya dari anggota organisasi tersebut, serta penggunaan sumber daya yang sedia mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini banyak sekali definisi-definisinya, tapi tujuannya adalah satu, itu mencapai tujuan tertentu yang diinginkan.
Nah, kalau kita rangkum dari kesemuanya itu, kita dapat mengatakan bahwa untuk apa manajemen itu diperlukan. Jadi, manajemen itu diperlukan agar tujuan pribadi atau organisasi dapat tercapai. Nah, juga manajemen diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam satu organisasi. Dan manajemen dibutuhkan juga untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu kerja organisasi. Nah, kalau kita perhatikan kembali dari kesemuanya itu ada unsur-unsur yang penting di dalam manajemen. Nah, di dalam manajemen itu ada unsur yang paling penting adalah manusia. Nah, kalau nggak ada manusia, ya tidak akan ada yang bekerja. Jadi manusia itulah faktor utamanya, faktor paling menentukan dalam manajemen. Karena manusialah yang membuat tujuan, yang melakukan pencapaian tujuan, dan proses-proses semuanya. Yang kedua adalah uang. Jadi kita tahu sendiri, kalau tidak punya uang ya tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi uang bukanlah segala-galanya. Uang harus kita organisir dengan baik. Jadi uang adalah merupakan unsur manajemen yang sangat berpengaruh karena hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah beredarnya dalam suatu perusahaan. Jadi uang itu dapat menjadi alat proses mencapai tujuan dan diperhitungkan secara rasional. Kemudian material atau bahan. Ini unsur merupakan faktor yang penting dalam dunia usaha karena hasil yang baik hanya bisa dicapai bila terdapat dari material yang baik. Nah, kemudian baru peralatan sebagai equipment atau membantu supaya kerja kita itu lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian ada metode, bagaimana caranya untuk mencapai tujuan itu. Nah, baru terakhir kita lihat itulah pasar atau market. Itu proses pemasaran produk